Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurfianti SPDI, mahasiswa PPG Guru Kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011112585. Pada hari Jumat 23 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hanif Kota Palu pada kelas 4 dengan mata pelajaran PKN, materi keragaman sosial dan budaya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya tolong disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong didengarkan namanya dulu. Ustazah mau absen sebelum kita memulai pelajaran. Andi Davina, Arimbi Sakit, Askayafi, Farzana, Muhammad Faki. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, kayaknya masih ada yang kurang semangat hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semuanya berdiri dulu. Ayo, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ustazah hitung ya, Ustazah hitung mundur. 3, 2, 1. Rakyat adil makmur sentosa. Oke, duduk. Hari ini Ustazah mau tanya dulu sebelum kita masuk ke materi. Apakah di setiap daerah memiliki rumah adat yang sama? Sama atau tidak? Tidak ya, tidak semua daerah memiliki rumah adat yang
sama. Kemudian, apakah di setiap daerah memiliki tarian yang sama? Sama enggak tariannya? Tidak. Jadi setiap daerah memiliki rumah adat dan tarian yang berbeda. Ayo kita ice breaking dulu sebelum kita masuk ke materi. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Betulan semangat. Semangat hari ini. Semangat ya. Kelas 4. Kelas 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, siap ya? Pertanyaan yang pertama. Mengapa budaya tiap daerah berbeda? Iya, Rafa. Ya, setiap budaya memiliki tradisi yang berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana cara kita menghargai keragaman budaya, tari, serta rumah adat yang ada di sekitar kita? Tiwi. Ya, menghormati. Salah satunya adalah memiliki sikap menghormati. Apalagi? Selain dari memiliki sikap menghormati, ada lagi enggak? Selain sikap menghormati, apa lagi? Sikap, kasih bahasa Sundanya. Sikap menghargai. Banyak ya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Jadi, salah satu cara untuk menghargai keragaman yang ada di sekeliling kita, baik itu rumah adat ataupun tarian, adalah salah satunya memiliki sikap menghormati dan menghargai. Sekarang, semua pandangan ke depan, disimak baik-baik yang ada di papan tulis. Coba diperhatikan di papan tulis dan disimak baik-baik. Materi kita hari ini adalah tentang keragaman budaya dan apa tadi? Sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian keragaman budaya dan sosial. Kemudian menyebutkan contoh keragaman budaya dan sosial yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai keragaman. Lanjut lagi di slide selanjutnya. Pengertian keragaman, perhatikan. Keragaman adalah perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keragaman dapat berupa perbedaan budaya, suku, agama, bahasa, dan kebiasaan sosial. Keragaman budaya adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki keragaman. Baik itu keragaman dalam hal rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, itu semua merupakan keragaman budaya. Jadi banyak ya, keragaman itu banyak. Keragaman sosial. Jadi keragaman sosial, perhatikan ya, keragaman sosial adalah perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, perbedaan pekerjaan,
perbedaan tingkat pendidikan, serta perbedaan kebiasaan hidup. Contoh keragaman di Indonesia. Salah satunya yaitu ada suku Jawa, ya kan? Ada Batak, Bugis, Minang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bahasa daerah pun di setiap daerah beragam. Ya kan? Tergantung sukunya. Sikap menghargai keragaman, yaitu saling menghormati dan menghargai, tidak mengejek perbedaan. Jadi, kalau ada perbedaan di antara anak-anakku sekalian, tidak boleh saling mengejek. Kita harus menghargai dan menghormati keragaman yang ada. Kemudian yang ketiga, mau bekerja sama dengan siapa saja, bangga terhadap budaya Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat dan tarian yang berbeda-beda dikarenakan kondisi geografisnya yang unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia itu berbeda-beda adalah letak geografisnya yang unik, kemudian sejarah setiap daerah itu berbeda-beda. Makanya sehingga muncullah keanekaragaman budaya di sekitar kita. Lanjut lagi. Manfaat keragaman, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan, mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan sikap toleransi. Tahu sikap toleransi itu apa? Tahu tidak? Sikap toleransi adalah sikap memaklumi, kita maklumi. Itu adalah sikap toleransi. Yang terakhir, keragaman budaya dan sosial adalah kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita jaga persatuan dengan saling menghargai. Ustazah mau bagikan LKPD berdasarkan kelompoknya. Jadi, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ini ada LKPD. Kalian kerjakan sesuai dengan apa yang diminta di dalam LKPD yang Ustazah bagikan. Nanti ditulis namanya, jangan cuma nama kalian, nama kelompok tulis, terus di bawahnya ada nama teman-teman kalian, siapa semua anggotanya. Kelompok 2, kelompok 3. Dikerjakan sama-sama. Itu lihat ya, di LKPD lembaran pertama itu ada tentang rumah adat. Jadi kalian cocokkan rumah adat tersebut berasal dari daerah mana. Lihat baik-baik. Setiap rumah adat itu tidak memiliki kesamaan. Ciri-cirinya pasti berbeda ya, tidak ada yang sama. Jadi coba lihat, perhatikan baik-baik gambarnya, kemudian cocokkan berasal dari mana daerah rumah adat tersebut. Di LKPD lembaran kedua, itu ada tarian adat, ya kan? Di LKPD tarian adat, itu kalian isi berdasarkan gambar tarian. Coba lihat dulu, sebentar isi ya. Kalian lihat di tarian adat itu, ada gambar tari, tulis keterangannya di bawah. Itu masuk tarian daerah mana? Ya, semua punya peranan masing-masing ya. Setiap kelompok ada yang menulis, ada yang memberikan jawaban atau ide atas soal
di dalam LKPD tentang tari. Silakan komunikasikan bersama-sama dengan kelompoknya. Semua harus aktif ya anak-anakku sekalian. Ingat, rumah adat, rumah tari itu memiliki perbedaan. Tidak ada rumah adat yang sama, begitu pula dengan tarian. Tarian pasti memiliki perbedaan, baik itu di ciri khasnya, cara berpakaiannya, pasti tidak sama dari setiap daerah. Iya, masing-masing. Ada yang menulis. Iya, boleh. Ingat, walaupun kita berbeda-beda, tetap satu ya. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk kalian, tapi jadikan itu sebagai rasa syukur karena Allah menciptakan kita dengan berbagai keanekaragaman. Iya, dibawa nanti hasil presentasinya. Yang kalian tulis itu dibawa nanti kalian presentasikan di depan. Tapi sebentar. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, kalau sudah, Ustazah harapkan kalian tenang dulu. Ustazah panggil satu-satu. Kelompok 1. Sudah, ayo. Mana LKPD-nya dikumpul dulu? Buat sana aja. Ya. Ini Fakih. Fakih, tempelkan di sini tugas kelompoknya. Iya. Kelompok 1 sudah ya tugasnya. Kita tempel. Naikkanlah di sini, sebelah sini. Ini tugas kelompok 1. Kelompok 2 mana? Sudah? Ayo. Ditempel dulu ya. Ini kelompok 2 ya, tugas dari kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Ya. Coba lihat. Ini adalah hasil kerja dari setiap kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang Ustazah akan panggil satu-satu dari setiap kelompok. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman kelompok kalian. Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Kita ambil satu sampel saja. Dari setiap rumah adat daerah, serta tarian adat daerah, satu sampel saja, satu rumah adat dan satu tarian yang akan kalian presentasikan di depan kelompok yang lain. Kelompok 1, silakan maju. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil dan diskusi kami, yaitu rumah gadang cirinya adalah atap gondok, latar dan tempat. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, tunggu dulu, bentar. Tadi hasil presentasi kelompok 1 yaitu rumah gadang. Kemudian tarian daerahnya apa tadi? Piring. Tari piring. Oke, duduk. Baik, kita lanjut lagi di kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Perwakilannya siapa? Kiwi ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kelompok kami, yaitu rumah adat tari. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya. Tadi kelompok 2
mempresentasikan salah satu rumah adat, tadi rumah adat Bali, dan tarian adatnya adalah tari legong. Masya Allah. Kelompok 3, ayo silakan perwakilan. Ayo mulai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mengikuti kelompok yaitu rumah adat Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Ya, itulah tadi presentasi dari setiap kelompok, baik itu kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 3 tadi mempresentasikan rumah adat apa tadi? Papua. Kemudian rumah adat Papua beratap jerami. Tariannya apa? Tarian adat Papua yang tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Tarian adatnya adalah tari sajojo. Ingat, keberagaman memperkuat kesatuan dan persatuan dan dapat menciptakan kolaborasi. Kenapa? Contoh kesatuan, gotong royong. Di lingkungan rumah kalian biasanya akan diadakan kerja bakti atau gotong royong, iya kan? Iya, ada enggak? Ada enggak di lingkungan rumahnya? Ada. Biasanya diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung RT kalian. Gotong royong, pada saat orang gotong royong atau kerja bakti, itu terdiri dari berbagai macam suku ataupun dari berbagai macam agama. Baik itu dia sukunya suku Bugis, suku Keli, suku Jawa, dan lain sebagainya, ataupun beragama Hindu, Buddha, Muslim, Islam, ya, tetap saling kerjasama dalam melakukan gotong royong. Semua latar belakang di antara kalian itu kita kesampingkan dulu demi kenyamanan dan keamanan tempat tinggal kita. Kalau untuk kolaborasi itu biasanya ada biasanya pentas seni ya. Di pentas seni itu biasanya ada gabungan antara alat musik dari setiap daerah. Itu namanya kolaborasi. Makanya saya katakan tadi sebelumnya, jangan jadikan keanekaragaman di antara kita itu sebagai penghalang untuk kita, tapi jadikan itu sebagai apa? Sebagai budaya yang patut kita hargai dan kita cintai. Karena dengan adanya keanekaragaman, kita bisa membuat kolaborasi dan terciptanya kesatuan di antara kita semua. Nah, dari hasil kerja kelompok kalian, silakan kalian periksa baik-baik. Ini sudah kasih kembali ya. Dicek satu persatu. Kelompok 1, silakan diambil tugasnya. Dicek apakah jawaban yang kalian kerjakan sudah betul atau tidak. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Lihat baik-baik, coba lihat baik-baik rumah adatnya. Gambar yang pertama itu merupakan rumah adat daerah Sulawesi Selatan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sumatera Barat. Perhatikan ya. Perhatikan gambar rumah adatnya. Gambar yang ketiga merupakan daerah apa? Rumah adat daerah apa? Gambar keempat. Gambar kelima. Kemudian masuk tarian daerah. Nah, lihat. Itu apakah sudah sesuai dengan jawabannya atau belum yang di tarian daerah. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Jawaban yang betul
Silakan ditulis di belakang lembar LKPD-nya. Kalau ada yang diperbaiki ya, silakan diperbaiki, ditulis saja di kertas lembar atau di belakang LKPD yang Ustazah bagikan. Ingat, dari setiap budaya yang kita pelajari tadi, itu memiliki nilai keunikan yang patut dihargai. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, sikap apa yang kalian terapkan untuk menghargai keanekaragaman yang ada di sekitar kalian? Menghargai perbedaan adat dan kebiasaan teman. Ya, menghargai perbedaan adat dan Kebiasaan teman. dan Kebiasaan teman. dan kebiasaan teman. Jadi itu adalah salah satu sikap untuk menghargai keanekaragaman yang ada di sekitar kalian. Dihargai ya, jangan dicemooh, jangan diejek, tapi kita hargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Karena dengan adanya keanekaragaman yang ada di sekitar kita, itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua dari berbagai macam keanekaragaman atau terdiri dari keanekaragaman budaya dan sosial. Jadi kita harus bersyukur dan memiliki sifat toleransi. Ayo, tepuk semangat dulu. Kayaknya ini semuanya, aduh, kurang-kurang semangat. Masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan hasil kerja kelompok hari ini? Sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini yang kita bahas materi tentang keanekaragaman budaya dan sosial? Ayo, ada yang bisa? Apa kesimpulan kalian hari ini? Ya, yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini apa? Apa yang bisa kalian pahami? Keanekaragaman budaya dan sosial yang ada di sekitar kita merupakan apa? Kekayaan budaya negara Indonesia. Apa tadi? Merupakan apa? Kekayaan dan budaya negara yang Ya, kekayaan budaya negara Indonesia yang perlu dihargai atau tidak? dihargai. Yang perlu dihargai. Jadi Indonesia terdiri dari berbagai macam keanekaragaman. Baik itu keanekaragaman dalam hal budaya maupun sosial. Terima kasih anak-anakku sekalian atas kerjasamanya hari ini sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, terutama semua anggota kelompok berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Ingat ya anak-anakku sekalian, tadi sudah sampaikan bahwa bahwa Allah menciptakan kita ini terdiri dari keanekaragaman budaya dan sosial yang patut kita hargai dan kita syukuri. Karena Allah ciptakan kita dengan berbagai macam keanekaragaman pasti ada alasannya. Dengan adanya keanekaragaman, kita memiliki sifat toleransi serta kerjasama yang baik di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita berbeda-beda, sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Mana ketua kelasnya? Fakih, ayo siapkan dulu.
Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya anak soleh soleha. Lahi wala haula wala quwwata illa. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.